terus kita santai. Itu tetap aja gitu. Kajian ya biasa kajian. Terus ngaji ya tetap. Jumat biasanya sodako 1 juta. Masuk 10 awal Dzulhijjah ya tetap 1 juta. Kalau tahu ada diskon besar-besaran, apa yang antum lakukan? Gratis ongkir. Illa rajul, yang nggak bisa ditandingi beramal soleh dengan beramal. Seorang keluar dari berjuang di jalan Allah dengan jiwa raganya, kemudian dia meninggal dunia di medan perang. Beramal di 10 awal Dzulhijjah. Kalau mujahidnya itu pulang dan cacat, membuat perencanaan mulai hari ini. Kalau perlu antum iktikaf, mungkin ditutup Ustaz, nggak. Nanti dibuat tidur, dibuat ini, mereka biar mereka tidur. Lebih baik mereka tidur di masjid daripada mereka tidur di tempat lain dan tidak pernah menegakkan sholat. Allahumma amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Atau tidak berbuat dosa. Siapa yang sejak hijrah dia berhenti berbuat dosa? As-Siddiqah bintus Siddiq, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in adraktu ayya lailatin aku baca apa? Salatu wassalam, quli Allahumma
Malam Lailatul Qadar disuruh minta ampun. Di malam terindah itu, kalau dapat itu, engkau minta ampun sama Allah. Minta maaf, katakan Allahumma innaka afu. Kesempatan besar engkau untuk minta, karena engkau banyak dosanya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha yang dijamin masuk surga. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kami, melainkan kami sudah balas. Illa Abu Bakar. Kalau bicara ibadahnya jangan ditanya. Pernah Nabi man asbaha minkumul yawma sa'iman. Tanya lagi, siapa yang hari ini sedekah kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi yang ketiga, siapa yang hari ini? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi, siapa yang? Ana. Nabi tanya, dijawab. Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Itu terkumpul di satu orang, melainkan orang itu akan masuk surga. Abu Bakar kalau sedekah jangan ditanya. Umar hanya mampu setengahnya. Ingin mengingatkan kembali kalau tapi lihatlah yang disisakan. Antum sedekah 100, tapi antum tinggal 1 M. Sedikit lah. Antum sedekah 1 juta, tapi antum tinggalkan 1 M. Berapa persen yang antum sedekahkan? 0%. Gitu sedekah. Boleh jadi yang di sebelah sedekah 5.000 itu 50%. 5.000. Mungkin dia datang ke sini, dia cuma punya uang 10.000, bas itu uang dia. Dia bentar lagi pulang mau kerja. Ribu, bas uang dia hanya 10.000, nggak ada di ATM, nggak ada di mana-mana, cuma dan dia sedekahkan 5.000. Berapa yang dia sedekahkan? Setengah dunia dia. Makanya jangan pernah berkecil hati ketika antum sedekah sedikit, tapi banyak persentasenya. Abu Bakar bawa fulusnya semuanya. Dia sedekah. Kalau tadi Aisyah minta doa, putrinya minta doa, Abu Bakar juga minta doa sama an aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca
Ana kasih hadiah. Nah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli, apa tambahannya? Maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Itu yang lainnya juga jamaah ya. Urusan warisan kalau itu berangkat haji. Nah, jamaah rahimakumullah. Lamtu nafsi zulman katsira. Abu Bakar. Abu Bakar kau ini yang dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita, jemaah? Hijrah banyak tertimpa musibah. Emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Iya. Antum bicara dosa antum cuma yang Abu Bakar jemaah. Disuruh mengatakan aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang sekarang kita nggak berhenti berbuat dosa. Maka kenapa tidak merasa sudah soleh, sudah baik, ana mungkin sudah wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi sama sekali nggak ada bangga dengan perbuatan. Dan itu yang harus ditanamkan di diri kita, bahwa kita punya dosa banyak. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah, dosa itu ada 3 macam. Yang kedua, kita ini kadang-kala menyakitin pasangan, ngerasa itu nggak dosa. Bapak-bapak sering disakitin sama istrinya. Ya, ada yang sering, ada yang jarang. Nah, iya kan? Kenapa Anda sampaikan ini? Kadang-kala orang berpikir KDRT dari suami.
Boleh jadi KDRT itu dari istri. Tadi nggak merasa. Kenapa kebanyakan wanita itu di neraka? Boleh jadi dia sholat 5 waktu, kajian sepekan 7 kali, sehari 3 kali, 21 kali kajian dia. Nah, tapi Nabi SAW tidak membicarakan itu, bukan itu, bukan karena itu. Betul. Yukthirnal la'n, banyak memaki, melaknat, mengumpat. Memang itu ujiannya mereka. Ujian perempuan itu di perasaannya. Ketika dia sakit hati, kadangkala lupa dengan maka hati-hati dengan dosa itu. Itu dosa sama orang ya. Karena kita melaknat orang lain, mengumpat orang lain, menyakitin orang lain, kadangkala anaknya sendiri. Ini nggak bicara sama suami aja, kadangkala anaknya. Dia doakan keburukan. Padahal kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian. Tidak pula untuk anak-anak kalian, jangan. Orang itu, ya namanya hidup ujian. Kadang-kala dia disakiti sama anaknya. Anaknya nggak nurut. Ada anaknya mungkin yang membantah. Yang akhirnya orang tua nggak kuat kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia keluarkan. Itu penyakit perempuan. Wa yakfurnal ihsan. Dia kufur sama pasangan hidupnya. Dengan kebaikan-kebaikannya. Kufur dia. Akan ada hisabnya pada hari kiamat. Sama juga. Ada suami-suami yang dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Tidak memenuhi hak-hak istrinya. Ingat, itu dosa gak akan ditinggalkan sama Allah. Artinya urusan sesama manusia, Allah akan selesai. Urusan sama orang, Allah akan ampuni. Tapi kalau nggak bisa, sampai Allah akan buat binatang. Nanti menanduk kawannya yang nggak punya tanduk, Allah akan tegakkan keadilan. Semua akan merasakan keadilan. Kalau dilihat dari sisi besar dan kecilnya, ada dosa besar itu jadi kecil kalau kita tobat dan beristighfar. Dosa kecil itu bisa jadi besar kalau kita terus-terus. Sudah ngaji pinter, sudah bisa memilah-milah antara dosa besar dan dosa kecil. Dia sudah pintar, oh ini dosa kecil, amanlah. Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Tahu-tahu sudah semesjid. Dosa kecil, jangan. Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hindarin dosa-dosa yang diremehkan. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub, permisalan dosa-dosa yang diremehkan tadi, dosa kecil yang diremehkan, kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha bi'ud wa ja'a dha bi'ud. Seperti orang satu kafilah yang mereka singgah
di perut sebuah lembah. Lalu mereka mau masak. Yang ini membawa satu ranting, yang ini bawa satu ranting, kemudian mereka bikin api, hatta hamalu ma'an dajubihi khubzahum. Mereka kumpulkan kayu-kayu yang bisa digunakan untuk membakar dan memasak roti mereka. Kita bisa dibakar di neraka dengan dosa-dosa kecil itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khad biha sahibuha tuhliku. Dosa-dosa yang diremehkan itu kapan Allah menghukum pelakunya, binasa dia. Maka hati-hati. Kalau kita setelah ngaji, kita sudah pinter, kita udah faham, jangan diteruskan. Siapa yang gak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Tapi hendaklah segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan, ma min abdin mu'min illa walahu dzambun. Hamba yang beriman melainkan dia punya dosa. Dosanya dua modelnya. Dzambun ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada dosa yang dia wa dzambun huwa alaihi muqim. Ada lagi model kedua dosa yang dia kerjakan terus dia mukim di sana di dosa itu. Innal mu'min khuliq. Orang beriman itu diciptakan difitnah sama Allah, dikasih ujian. Jadi iman ini berdampingan dengan fitnah, dengan ujian. Ketika antum beriman kayak tadi orang yang hijrah, akan datang ujian kepada dia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Tapi dia suka bertobat gitu loh. Namun dia sering lupa. Diuji, dia suka tobat, tapi dia juga pelupa. Makanya kenapa kajian ini diadakan? Kenapa khutbah Jumat itu tiap pekan? Terus diingatkan. Karena tadi, mukmin itu pelupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, dia jadi ingat. Sadar dia. Oh iya. Oh iya. Maka perlunya kita hadir kajian itu walaupun kita sudah tahu. Kadang-kala kita tahu loh ini kajian Ustadz sudah tahu. Karena kapan hari kajian sama Ustadz Fulan sama kayak gini. Kajian sama Ustadz Fulan sama kayak gini. Ya sama, kalau Ustadz datang kajian baru, bid'ah berarti Ustadz itu. Kajiannya Ustadz ini semuanya ya sama lah. Emangnya antum mau ganti Qur'annya? Nggak ada, semua Ustadz akan pakai dalil. Lupa, harus ikut kajian lagi, datang kajian lagi. Nanti tafsir Al-Fatihah. Udah tiap hari anak baca Al-Fatihah. Iya. Antum tapi hadir. Agar antum diingatkan kembali. Tafsir Juz Amma. Udah dulu. Tanan tawaban nasiya. Pelupa, suka lupa. Jangan itu hadis umpamanya. Tahu-tahu aja, Ustaz ingat waktu itu nyampaikan ini. Yang mana? Perekam Ustaz.
Maka nggak ada jamaah. Mereka sudah dengarkan. Ya mungkin ya. Pernah lihat bawa kitab, nulis ya. Sekarang yang bawa buku orang. Oh iya. Setelah antum ingat, tolong diingatkan yang lain. Yang antum catat, antum bagi sama yang lain. Antum bagi. Kalau temannya tadi umpamanya temannya nggak nyatat, dia izin. Boleh ana foto. Boleh. Ini sebagai bentuk kita membagikan faedah yang kita dapat ketika kajian. Jadi perlu namanya peringatan. Maka kita saling mengingatkan tentang manusia yang dia benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusri. Allah menyebut iman, mereka beramal soleh, nggak cukup ternyata jangan. Jadi watawasau bil haq, harus ada upaya tapi saling memperbaiki. Watawasau itu dari kedua belah pihak. Kita ingatkan kawan. Watawasau bis sabr. Banyak yang suka. Coba untuk jadi orang baik di masyarakat. Masya Allah, fulan. Tapi ketika antum naik orang, ketika sahib antum nggak sholat, antum sholat, kata sahib antum, masya Allah, fulan soleh. Tahu dari mana? Masya Allah, selalu adzan ke masjid. Hilang solehnya untuk fulan, aduh ngurusin urusan orang. Wah jamaah. Ya tadi, watawasau bis sabar, kudu sabar antum. Dan ingat tugas ustadz, tapi tugas setiap muslim. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa biasa dia melihat kemungkaran, dia rubah. Siapa aja. Rata orang baik. Betul. Warna berbaik sangka. Karena banyak orang menyampaikan kepada orang yang tidak datang ke masjid. Antum semua alhamdulillah keluarganya belum. Tugas antum bagaimana? Menyampaikan yang disampaikan Ustaz kepada Rama. Menyampaikan. Tahu namanya menyampaikan, ngomong gini, selesai. Kalau kemudian dia tanya, kalau gini hukumnya apa? Wallahu a'lam. Jin mendengarkan Al-Quran, dia mendengarkan kajian Nabi SAW. Nabi bacain Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-Ahqaf ya, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yasallau ila qaumihim mundirin. Ini ada sekelompok jin mereka dengarkan Nabi SAW baca Quran, mereka perhatikan sekali. Apa yang didengar itu yang disampaikan. Jangan antum tambah-tambahin.
kepada keluarga. Maka ingat, ketika seorang mulai menyampaikan, antum harus bersabar. Yang menempel sama kita, yang kita harus benar-benar berusaha. Kalau antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok hari, bertobatlah. Ketika berbuat dosa malam hari, jangan nunggu besoknya. Besok kayaknya insya Allah pas. Billail, kata Nabi alaihi salatu wassalam, musi'un nahar, Allah membentangkan tangannya di malam hari. Berbuat dosa di siang hari itu tobat. Juga seperti itu, membentangkan tangannya di siang hari buat orang yang berbuat dosa di malam hari untuk tobat. Nabi alaihi salatu wassalam yang mendampingi Nabi tabi'in. Siapa tabi'in itu jemaah? Yang belajar ke sahabat, yang hidup bersama sahabat, mendengar ucapan sahabat. Nah, melihat sahabat itu disebut tabi. Hidup di masa Nabi SAW, melihat Nabi soalnya Abu Jahal juga sejaman sama Nabi SAW. Nabi SAW mendengar dari Nabi SAW, dengar Abu Jahal itu dengar Quran langsung. Anda kasih hadiah buat antum, dibagi warisan antum. Iya, berkata kepada tabi'in, anak sahabat, dia hiya adaku fi uyunikum minasya'r. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian inna kunna la na'udduha hidupnya Nabi SAW menganggap perbuatan-perbuatan yang kalian hancurkan manusia. Kalau itu di zamannya tabi'in, emangnya nggak boleh pinjol, Ustaz? Kan? Ribanya nggak boleh. Kita lihat di masyarakat yang namanya Bangling ya, Bangling. Iya, tanyakan kepada mereka, terbantu tidak?
Katakan itu, bagaimana kalau Anas hidup di masa kita sekarang ini? Ke neraka. Ahibati fillah. Kemudian Allah meninggal dari para sahabat Nabi kira-kira 70 orang. Nabi SAW melarang mereka untuk turun. Dan apa yang menimpa umat Islam sekarang? Jemaah. Tapi sebagian kita sudah tidak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan supaya kita tahu. Padahal kalau bicara waktu, sama waktu. Ada pembantu. Pembantu urusan. Yang pembantu urusannya apa? Hukum tapi nggak merasa dihukum. Di antara dampak dosa itu terhalanginya seseorang dari berbuat kebaikan. Orang berdoa, kita nggak doa. Yang datang kepada Hasan al-Basri atau air untuk berwudu. Semuanya sudah disiapkan. Mungkin dulu orang alarmnya apa jemaah? Itu piara ayam jemaah. Ana sempat piara ayam tapi karena ada yang nggak setuju. Kokok ayam itu. Ayam berkokok tidak selalu melihat malaikat gitu. Terus kita apa yang kita lakukan? Kan kita disuruh doa sama Nabi SAW. Ya doa aja, minta. Boleh jadi waktu itu tetap nggak bangun dia. Sebagian kita alarmnya pakai kita matiin hidup lagi dia jemaah. Kita matiin hidup. Harga alarm tuh padahal sudah keren alarmnya sekarang. Ketika apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau itu sedang dihukum sama Allah. Kau dibelenggu sama dosa-dosamu gitu loh. Kita dibelenggu sama dosa-dosa kita. Nah, gitu loh. Jadi kekalahan umat Islam yang sekarang tadi
Antum tahu berapa jumlah Yahudi? Nggak tahu. Di Israel sama yang di dunia. Sekarang berapa? 15,7. Bayangin. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan nanti kalian akan perang Badar, umat Islam itu jumlahnya 300 belasan. Musuh ini datang untuk menghadang kafir. Tapi kenapa Allah menangkan? Karena yang memenangkan itu memang Allah. Kalau Allah memenangkan kalian, tidak ada yang bisa ngalahkan kalian. Nggak ada. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah siapa? Makanya kemarin ada sebuah pertanyaan dari jamaah. Dia mengatakan di sana itu banyak demonstrasi dilakukan ya, yang demo ya non muslim, muslim misal ikut macam-macam. Gimana sih? Apakah boleh? Bukankah mereka umat Islam? Bukankah mereka kita? Jangan saudara kita dibantai. Ini nggak sadar. Kita berpikir dengan seperti itu kita membela saudara kita, enggak. Wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad. Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung, mereka, bagaimana Allah tidak menolong yang melariskan riba ini siapa? Yahudi. Dan mereka dilaknat sama Allah SWT. Mereka dibinasakan. Allah nggak nolong Yahudi. Mereka adalah umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Nggak ditolong sama Allah Azza wa Jalla ketika mereka melakukan makan riba sehingga Allah tidak nolong. Dan itu yang terselubung. Orang kalau sudah riba ini berarti cinta dunia. Kalian semua ingin mengamankan posisi duniawi. Dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian
Dzullan, ingat mereka bunuh. Kok bayi-bayi? Nabi. Karya. Dibunuh Nabi itu. Mereka gak suka sama nabinya, dibunuh. Gara-gara tadi dosa kita. La yanzi'uhu. Allah gak akan cabut kehinaan. Agama kalian. Maka ini usaha kita kembali kepada agama. Yang kadangkala kita sudah merasa kembali kepada agama. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum kalian. Ana mau tanya. Iya, yang di kiri. Kenapa nggak kenal? Taib, Ana mau tanya sama yang lain. Antum baju putih. Iya, kenal sama yang di kiri antum. Jangan mengatakan bid'ah. Apanya bid'ah? Assalamualaikum sama dia. Nggak amalkan. Sebagian kita datang kajian tapi merasa sendirian di jamaah. Mereka yang kenal satu geng aja. Tapi sekarang antum kenalan dulu baru ana lanjutkan kajian. Salam, assalamualaikum. Antum ketika salaman dosa-dosa itu berguguran jemaah. Ibu-ibu sudah kenalan? Tolong jawab. Dan itu lakukan setiap ketemu saudaranya. Setiap berjumpa sama saudara. Supaya antum dapat saudara baru. Dapat saudara baru. Allah tidak akan mencabut dosa itu sampai kita kembali kepada nggak bisa mencerna ilmu atau nggak bisa belajar.
dapat ilmu, kita dapat apa? Tapi dapat berkahnya loh saya. Betul. Ada orang yang memang niat nuntut ilmu pun enggak. Sibuk ketika antum nonton yang cuma ketawa-ketawa ini itu. Wah. Alimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah akan kasih. Tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Wa nuriyaan dan kehormatan. Suruh baca. Derajatmu itu di akhir ayat yang kau baca. Ada orang susah, Ustaz. Anak itu ya Allah susah. Umur 63 sudah hafal 30 juz. Kok bisa dia? Lalu antum mengatakan ana sudah tua, sudah sakit. Waktu kita sama orang 24 jam. Makanya kadang-kala MC waktunya dia berkah, waktunya kita nggak berkah. Ada dosa yang kita lakukan. Kemudian di antara dari rizki. Gimana sih Ustadz ini? Tapi fulus. Ana yang soft pertama Ustadz. Allahu Akbar. Ingat, rizki itu pada hakikatnya yang bermanfaat buat kita. Tapi gak bermanfaat buat dia. Manusia mengatakan mali, mali. Manusia mengatakan hartaku, hartaku ya. Lalu Nabi alaihissalam sampai usang. Jadi dipakai sampai usang. Tapi kalau dipakai belum tentu milikmu. Boleh jadi milik anaknya. Berdakohkan. Adapun sisanya fatarikuhu linnas. Punya orang. Seharusnya dia bisa
yang kurang berguna sama dia. Beli tas, ibu-ibu, tolong kalau beli dia. Kalau yang dia pakai, dia simpen, belum tentu milik dia. Sayang gitu, engkau nggak punya apa-apa. Yang kau sedekahkan biasanya yang jelek-jelek. Bismillah sudah, bagikan kata dia. Loh, tolong. Tadi rizki, dia halangi dari rizki. Boleh jadi seret rizkinya memang. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang jadi badai PHK. Nggak solusinya ya bertakwa kepada Allah. Kita ini memang sejak SD itu diajarin untuk nurut sampai SMP, SMA, kuliah. Tujuannya jadi apa? Jadi disekolahkan untuk jadi pekerja. Jadi pendidikan itu untuk mencukupi kebutuhan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, berbanyak istighfar, memperbanyak istighfar, banyakin aja istighfar, minta ampun. Harus kerja sama orang. Boleh jadi antum usaha semua ngomong. Ini suaranya sampai sampai keluar. Oh, alhamdulillah. Fulus doang dia. Yang dikhawatirkan mereka nunggu ini kok nggak bubar-bubar kajian. Buat urusan rumit. Sakit yang nggak kunjung sembuh, dia langsung mengatakan, anak pernah dengar banyak dosanya. Kalau orang kemudian orang kalau banyak berbuat dosa, semua dianggap sama karena dia hitam yang membuat hatinya tertutup. Bahkan ada hati yang seperti gelas yang dibalik. Tangki untuk ke sini. Kira-kira setelah berapa mobil sampai kiamat nggak masuk? Karena dia kebalik.
Hati itu kebalik, teman. Sehingga tadi ustadz didatangkan, sejuta ustadz didatangkan, nggak akan buat diri kita. Dan dosa itu melahirkan dosa, melahirkan ketaatan. Antum kalau sudah berbuat ketaatannya, di rumah, karena sekarang Anda lihat godaan di rumah itu jauh lebih besar daripada di jalanan. Dan nyebrang pulau, nyebrang benua, nah, JJS. Oh, JJS. Sekarang masih ada. Sama istri sama anak-anak. Anak-anak minta ke alun-alun. Kenapa? Kayaknya anak banyak dosa di sini. Iya, namun enggak. Banyak yang nggak boleh di antum karena sudah hafal juz amma, anak mau nyoba. Mau nyoba iman anak, ada dari tempat-tempat kita berbuat dosa. Ketika antum di sana suntuk ya, kemudian ajakan berbuat dosa. Ini mungkin anak usul kepada teman-teman yang ngurus masjid. Diadakan di masjid itu ruangan yang selalu terbuka. Di situ orang bisa iktikaf, mungkin mau duduk di sana, mau ngaji, disediakan Al-Qur'an ya, disediakan buku-buku. Kembali ke agama dan kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari. Kayaknya nggak ada yang tanya. Alhamdulillah. Nah, semoga Ustadz dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Ibu. Sebenarnya saya malu nyampaikan dan sepertinya sampai sekarang saya masih merasa ketakutan dengan apa yang saya lakukan. Begini Ustadz. Adalah malam ini karena kan 10 hari Zulhijjah itu pada siang hari, tapi saya jadi takut cara menebus tobatnya. Apakah ada sholat yang harus saya kerjakan? Ustaz. Barakallah.
Karena kayaknya memang karena pengurusnya ini perempuan, yang dikasih mic itu mak-mak. Jadi pertanyaan yang pertama tadi ada pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan dosa syirik. Syirik duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Kalau ada yang menyebut syirik. Ada ayat lain yang mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Umar bin Khattab bukan hanya pelaku syirik, bahkan ingin membunuh Nabi SAW, ingin berbuat jahat kepada umat Islam. Tapi ketika bertobat, tapi yang tadi dibicarakan, kalau orang yang melakukan syirik dan mati dalam kondisi melakukan syirik, tadi orang ini hendak bertobat dengan taubatan nasuha ya. Tobat itu adalah tobat yang memenuhi syarat dan ketentuan. Dan kalau ternyata ada orang-orang yang dia ajak dulu melakukan kesyirikan, ya perlu juga untuk mengajak mereka. Karena boleh jadi ada orang melakukan kesyirikan, dulu anak ngajak antum salah gitu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu yang nonton belum dijawab. Nah, baik. Memang Anda tadi sampaikan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah ini dianggap biasa. Cintaan kepada dunia. Karena orang kalau sudah perang Uhud itu, kenapa kok sahabat turun dari bukit pemanah itu? Yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Itu disebutkan kepada generasi terbaik umat ini. Kalau bicara 10 awal Dzulhijjah itu bukan cuma siangnya ya. Siang dan malam. Jika dikatakan hari itu malamnya masuk. Kalau dikatakan malam biasanya malamnya. Karena memang Allah menyebutkan sampai terbitnya fajar. Tempatnya orang-orang baik? Enggak. Di tempat itu apa buat maksiat di sana, itu dari sisi tempatnya. Kemudian yang ditonton itu kira-kira kalau habis nonton sholat tahajudnya. Anak sejak nonton Mission Impossible, alhamdulillah saat sekarang tahajud 11 rakaat saja. Kemudian kita itu memang suka dibohongin. Itu film bohong nggak?
Ya Allah, dibohongin antum. Nggak apa-apa dibohongin gitu deh. Coba orang mau. Jadi kadangkala yang terjadi di masyarakat ini, kita yang sudah mensia-siakan 10 awal Dzulhijjah ini, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang memperbanyak istighfar, menggantinya dengan memperbanyak baca Al-Quran ya. Semoga di hari yang tersisa ini tinggal 6 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimunculkan gitu. Jadi gini, menurut Ustaz Arif Basalamah, setelah sholat itu kan sunnah, sementara sholat Jumat itu wajib. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh. Sekarang ini dengan adanya media, orang itu dapat ilmu apabila dia muqallid, dia muqallid kepada ya ustadznya aja. Ustadz di musola. Tapi kalau sekarang ini yang kita dengar dari semua orang. Allahu Akbar. Iya. Berkaitan dengan apa gabung dengan hari Jumat. Jadi yang pertama ada 2. Wala zuhur. Supaya pendapat ini ya. Pendapat. Yang kedua, tetap wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Dan itu kayaknya pendapat yang lebih kuat ya. Yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholat Id nggak perlu sholat Jumat. Adakan sholat Jumat. Nabi SAW tetap mengadakan sholat Jumat, tapi Nabi memberikan Nabawi di masjid di kota Madinah sholat Jumat. Jadi di tiap kampung itu kan ada musola gitu ya. Mereka Jumatan semuanya menyatu ke sana. Nabi SAW mengatakan yang sudah sholat Jumat nggak wajib dia untuk sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur yang adakan di musolanya sholat duhur. Adakan sholat Jumat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan para ulama, yang wajib itu adalah sholat zuhur ya, sholat zuhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sudah mencukupi itu dengan sholat Id itu menggantikan Jumat, Jumat itu kan menggantikan zuhur gitu loh. Akhirnya nggak perlu sholat zuhur. Ada yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab ya. Boleh jadi pendapat ini nanti ada yang ya biasa, memang ada khilaf di antara para ulama, tapi yang jelas yang nggak sholat wajib sholat Jumat. Yang sudah sholat Id silahkan yang mau sholat Jumat, tapi masjid Jumat tetap sholat Jumat. Dalam artian ada orang-orang yang mungkin tadi nggak ikut sholat
Padahal dia tadi sholat dan sholat id ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah ya. Ada yang mengatakan Jumat, namun Nabi SAW tetap mengadakan Jumatan. Yang mau ikut Jumatan tetap ikut Jumatan. Dalam artian tafadhol. Hadza wallahu alam bisawab ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz lainnya tentang urusan itu. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hayyakum Allah. كيف حالك؟ بخير ما شاء الله حياكم الله